Selamat siang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membawakan beberapa topik perkuliahan yang tercakup ke dalam apa yang kita sebut sebagai kajian pariwisata. Dalam sesi perkuliahan kali ini, saya akan membawakan topik terkait dengan pentingnya pariwisata bagi perekonomian. Lalu akan ada juga pembahasan terkait geografi pariwisata, disusul dengan pembahasan terkait aspek-aspek sosial pariwisata, dan juga akan ada pembahasan terkait perencanaan dan pariwisata perkotaan. Eh, pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan topik tentang apa dampak ekonomi dari sebuah kegiatan kepariwisataan. Teman-teman sekalian, pariwisata adalah salah satu industri terbesar di abad ke-21. Ini bisa dikatakan sebagai sebuah lompatan besar dalam industri pariwisata dunia, terutama sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa em, COVID-19 itu sangat berdampak besar pada kehidupan manusia, dan terutama di dalam konteks pariwisata, COVID-19 ini memang bisa dikatakan menjatuhkan pariwisata ke titik nol. Tidak hanya untuk cakupan level daerah atau negara, bahkan secara global. Ya, tetapi saya tidak ingin membahas tentang dampak COVID-19 terhadap pariwisata. Saya ingin membahas secara lebih umum terkait dengan dampak ekonomi pariwisata. Tadi disebutkan bahwa pariwisata adalah bagian dari industri. Em, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian, apa itu industri pariwisata dan apa yang membedakan industri pariwisata dengan industri lain? Dengan industri manufaktur, dengan industri otomotif, dengan industri eh, perangkat, gawai, gadget, dan lain-lain, termasuk industri makanan dan minuman. Baik, kalau kita berbicara industri, kita berbicara tentang sebuah em, sebuah produksi massal dari suatu benda, dari suatu barang atau goods, ya. Kemudian saking besarnya skala tersebut, dia akan menghasilkan berbagai macam keuntungan ekonomi karena ada penjualan di situ. Lalu apa yang masuk ke industri pariwisata? Karena kita melihat bahwa produk pariwisata ini berbeda dengan produk-produk yang lain. Satu hal yang sangat membedakan produk pariwisata adalah dia bersifat intangible atau bersifat tidak nyata. Maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan perjalanan wisata dengan mengeluarkan uang yang cukup besar, dengan mengeluarkan uang yang tidak sedikit, tetapi return-nya dalam bentuk pengalaman. Return atau balasan atau keuntungan yang didapat oleh seseorang mengeluarkan uang untuk berwisata adalah pengalaman. Nah, itu perbedaan penting dari industri pariwisata dengan industri lainnya, misalnya industri manufaktur. Industri manufaktur misalnya, itu jelas membuat suatu barang secara massal, kemudian dijual dan ada keuntungan ekonomi dari situ. Jadi proses jual beli itu terjadi secara tangible. Tetapi dalam konteks pariwisata, meskipun transaksinya terjadi secara physical misalnya, tetapi return dari uang yang dibelanjakan oleh wisatawan itu berupa pengalaman. Tetapi sekali lagi, dengan banyaknya orang berwisata, dengan banyaknya orang yang terlibat di dalam industri pariwisata yang melibatkan banyak sekali elemen, ya, mulai dari destinasi, juga ada maskapai penerbangan, ada cruise ship misalnya, restoran, kemudian hotel, lodging, dan lain-lain. Maka nilai industri pariwisata ini sebenarnya sangat besar. Oleh karena itu pariwisata sangat mungkin menjadi agen pembangunan atau development agent. Oleh karena itu banyak negara yang tidak memiliki sumber-sumber daya alam yang cukup untuk dieksploitasi, untuk digunakan sebagai sumber daya ekonomi, itu menggunakan pariwisata sebagai salah satu sumber perekonomian. Lalu apa peran pariwisata pada perekonomian suatu negara? Tadi dikatakan bahwa industri pariwisata adalah salah satu industri yang terbesar, ya. Memang tidak menghasilkan satu produk yang tangible, tetapi kontribusinya pada
penerimaan domestik bruto atau PDB itu cukup besar. Nanti akan saya sampai ke situ dengan memberikan beberapa data khususnya di Indonesia. Ya, Eh, ada kontribusi besar dari pariwisata terhadap PDB. Pariwisata juga adalah komoditas ekspor. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin pariwisata adalah sebuah komoditas ekspor? Ekspor yang kita pahami adalah kita menjual sebuah produk, kita memproduksi produk, ya, memproduksi sebuah produk, entah itu dari sumber daya alam, entah itu dari sumber yang lain, kemudian kita jual produk itu ke luar negeri, ada pasar pangsa pasarnya di luar negeri, kemudian kita mendapatkan dolar, kita mendapatkan mata uang asing yang masuk ke negara kita. Itu adalah konsep dari ekspor. Tetapi bagaimana mungkin pariwisata menjadi sebuah komunitas ekspor? Teman-teman sekalian, em, prinsipnya sebenarnya sama. Yang membedakan adalah bahwa pembeli produk pariwisata atau para wisatawan tersebut harus mendatangi destinasi tempat mereka membeli produk wisata tersebut. Contoh sederhananya begini, wisatawan yang berasal dari benua Amerika, benua Eropa, atau benua Australia yang datang ke Indonesia untuk mengunjungi Borobudur, pada dasarnya kita mengekspor pengalaman mengunjungi Borobudur ke luar negeri. Hanya saja pembelinya datang langsung ke Indonesia. Jadi prinsip ada apa namanya, ada devisa masuk ke Indonesia dari luar negeri melalui perantaraan wisatawan yang datang langsung ke destinasi wisata, itu adalah sebuah konsep ekspor di dalam pariwisata. Tentu saja karena ekspor ini besar, maka pariwisata membuka lapangan pekerjaan. Saya akan sampai pada data di mana berapa banyak sebenarnya lapangan pekerjaan yang ditimbulkan oleh bidang pariwisata atau sektor pariwisata. Selain itu juga pariwisata eh, diasumsikan atau di apa namanya dianggap sebagai sektor yang mampu mendistribusi pendapatan. Maksudnya adalah eh, ada banyak orang yang terlibat, ada banyak tenaga kerja yang diserap oleh pariwisata. Oleh karena itu, pendapatan, income itu tersebar secara merata. Artinya, pariwisata bisa berkontribusi pada mereka-mereka pekerja dimulai dari level bawah sampai pada level eh, paling atas, misalnya manager atau general manager. Dalam hotel misalnya, pariwisata dapat berkontribusi terhadap pendapatan mulai dari employee yang level paling bawah sampai paling atas. Selain itu, pembangunan pariwisataan yang baik juga mengasumsikan adanya pemerataan pembangunan. Ya, pemerataan pembangunan ini dicapai melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang tidak hanya untuk pariwisata, tapi juga untuk masyarakat publik. Ya, maksudnya adalah sebuah destinasi diperlukan kelengkapan seperti jalan, jembatan, kemudian infrastruktur berupa listrik, infrastruktur berupa apa namanya bandara, itu semua memang sebagian besar ditujukan untuk pariwisata misalnya, tapi tidak hanya untuk pariwisata, publik pun bisa menikmati itu. Lalu kemudian ini adalah data yang terkait dengan kedatangan wisatawan internasional atau jumlah wisatawan internasional yang melakukan perjalanan wisata. Bisa kita lihat di dalam grafik misalnya, itu memang pada 2009 terjadi sebuah krisis global, krisis ekonomi global pada 2009 maaf, dan mencatatkan pertumbuhan yang minus yaitu sebesar 4% atau minus 36 eh, juta perjalanan wisatawan mancanegara. Tapi kalau kita lihat mulai dari tahun 2009 itu trennya terus naik dan puncaknya terjadi pada tahun 2019, tepat sebelum COVID melanda. Kalau kita lihat setelah pada 2019 mencapai suatu titik yang tinggi, suatu rekor, maka kemudian turun ya pada tahun 2020 ya menjadi minus 72% atau minus 1,1 miliar wisatawan yang melakukan perjalanan wisata pada tahun itu. Karena COVID itu sangat menjatuhkan pariwisata. Tetapi kemudian pelan-pelan seiring ditemukannya vaksin dan seiring divaksinnya masyarakat, dia akan apa namanya tren pariwisata internasional mulai naik. Pada tahun 2021 naik-naik sedikit, tapi pada tahun 2022 dia naik cukup signifikan
menjadi 975 juta wisatawan mancanegara di seluruh dunia ya, dan pada tahun 2023 mencapai 1,3 miliar. Dan itu dikatakan sudah 85% recovery dari dampak COVID-19. Itu tadi jumlah wisatawan yang eh, diukur atau dihitung secara internasional, dan yang tabel yang ini adalah jumlah um, tourist arrival and receipt atau jumlah pendapatan yang dihasilkan dari pariwisata internasional. Lagi-lagi, pada tahun 2009, karena ada krisis ekonomi global, ada penurunan sebesar 4%, kemudian naik sampai mencapai titik puncak pada tahun 2019, ya, kemudian turun secara drastis pada tahun 2020 karena COVID, dan perlahan naik hingga bahkan melebihi ya, melebihi pra-COVID ya. Pra-COVID tahun 2019 itu 1.487 miliar dolar atau triliun dolar mungkin ya, 1,4 triliun dolar menjadi 1,5 triliun dolar pada tahun 2023. Jadi kenaikannya sudah melebihi pra-COVID. Ini untuk menggambarkan sekali lagi teman-teman bahwa nilai kapitalisasi atau nilai ekonomi pariwisata ini yang sangat besar. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan wisata? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah revolusi 3T ya, yang dikenal sebagai revolusi transportasi, telekomunikasi, dan turisme. Artinya apa? Sebelum ditemukannya teknologi transportasi, memang relatif tidak ada perjalanan. Tetapi dengan ditemukannya teknologi transportasi berupa pesawat jet, mass tourism atau pariwisata massal mulai berkembang. Apalagi dengan ditemukannya teknologi telekomunikasi. Pada saat ini itu sudah jauh lebih besar lagi karena kita berada pada masa di mana ICT atau Information and Communication Technology ini sangat mendominasi. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, tentu saja. Jadi semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin baik pula pertumbuhan pariwisata di negara tersebut. Selain itu ada juga pertumbuhan dan kenaikan pendapatan atau discretionary income, karena sekali lagi wisatawan itu akan mendapatkan atau akan melakukan perjalanan wisata secara sering jika dia memiliki income yang cukup, baru kemudian dia akan memenuhi kebutuhannya berwisata. Juga ada yang didorong dengan MICE atau Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition, di mana ini biasanya adalah pariwisata yang dibayari oleh perusahaan misalnya. Ini juga turut memicu pertumbuhan pariwisata, dan tentu saja ada faktor yang bersifat psikologis, yaitu motivasi, status, dan prestise. Ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa saya akan kembali kepada beberapa fakta pariwisata di Indonesia atau fakta-fakta ekonomi, kontribusi ekonomi pariwisata di Indonesia. Kita bisa melihat misalnya pada tahun 1997 ya, eh, sektor pariwisata menyumbang 55 triliun rupiah, dan itu setara dengan 9% GDP kita. Ya, pada tahun 1997 itu pada saat 1 tahun sebelum krisis moneter menempa Indonesia. 10 tahun kemudian, pada tahun 2007, ada peningkatan sebesar atau menjadi 215 triliun atau 11% dari GDP. Dan ini adalah angka yang sangat besar, ya. Artinya sebuah sektor yang sifatnya jasa begitu, tetapi berkontribusi lebih dari 10% terhadap GDP. Ini bukti bahwa pariwisata memang berkontribusi secara cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini adalah Indonesia. Um, Tahun 1997, kalau kita lihat dari total angkatan kerjanya, itu ada 8% dari total angkatan kerja yang dikontribusi oleh bidang pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya ada 6,6 juta lapangan pekerjaan yang tercipta pada tahun tersebut yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. 10 tahun kemudian, angkanya naik sedikit menjadi 8,8%. Persentasenya memang naik sedikit, tetapi kenaikan jumlahnya cukup besar, yaitu menjadi 8,8 juta lapangan pekerjaan. Kemudian pada tahun 2017 ya, ada kenaikan lagi, dan sekarang menjadi lebih signifikan karena 1 dari 11 orang di Indonesia bekerja di sektor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Sekali lagi, itu adalah
beberapa em, apa namanya fakta, beberapa figur eh, apa ekonomi, dampak dampak ekonomi dari pariwisata yang memang banyak diapresiasi sebagai salah satu kontributor terhadap perekonomian. Dari saya itu saja. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman yang lain.